Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat siang semuanya. Kita bersyukur buat pada siang hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Semua bukan karena kebetulan, tapi karena semua kemurahan Tuhan. Tuhan selalu baik bagi kita. Amin. Kita mau satukan hati kita. Kita mau bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna bagi kami. Bapa yang baik, kuduskan akan setiap hati kami, untuk kami layak memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami, urapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
naikkan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan
bersyukur. Dan saya mau senantiasa mengucap syukur bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, kami siap Kau bentuk apapun yang Kamu inginkan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan berserah, bersandar hanya pada Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Kau memberikan terbaik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, oh, oh.
Tuhan. Apa yang menjadi kehendak dalam kehidupan kami, itu yang akan terjadi Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Aku melakukan apapun yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Dia kehendak yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Itu yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, itu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukamu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami silahkan duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memiliki keyakinan yang sama. Tuhan pasti menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Membawa hidup kami sepenuhnya kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, seberapapun mereka yang hadir saat ini Tuhan, kami tetap mengatakan bahwa Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguasai mereka dan Tuhan sertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah tidak akan pernah habis-habisnya turun, karena kuasa itu selalu ada bagi kami. Kasih Tuhan melingkupi mereka, kasih Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan mereka, hingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang melekat kepada Allah, yang hidup takut kepada Allah, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan sebagai penerang dalam kehidupan kami Allah. Sejak masih kecil hidup kami diterangi oleh kasih Tuhan. Hidup kami diterangi oleh firman Allah. Hidup kami dituntun oleh kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, lewat ibadah pada pagi hari, pada siang hari ini, anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu diberkati, berkenan di mata Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan, kuasa ilahi itu terus mengalir dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi anak Tuhan yang sehat karena Allah memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kasih Tuhan mengalir dan memberkati. Tuhan terima kasih. Semua anak-anak sekolah
sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Dan kakak-kakak pembimbing juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka hidup takut dan benar di mata Allah. Kuasa kasih Tuhan tidak akan pernah layu dalam kehidupan kami. Itu akan disegarkan terus oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kami tetap melayani Tuhan dengan setia di dalam nama Yesus. Ibadah sekolah minggu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati Bapa. Buat mereka yang tidak bisa hadir pada hari ini, berkati mereka, berkati orang tua mereka ya Allah. Kami tidak tahu keberadaan mereka, hanya Engkau yang tahu. Kiranya Tuhan juga melawat anak-anak sekolah minggu yang tidak bisa hadir di gereja saat ini. Di dalam nama Yesus kami percaya dengan iman bahwa Tuhan bekerja melalui kakak-kakak pembina sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar. Amin. Sesat di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal
Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun masalah Thank you Lord. Yes. tetap percaya rencanamu Terindah pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku yes, thank you Lord, thank you. Walaupun ku yes, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan. Ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun ku sesat pada hamba-Nya, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin. Yes. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang terpenting Tuhan ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan Tuhan berikan buat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan membuka setiap hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, memberikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan berbicara tentang realita dan iman. Realita hidup dan iman. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menyadari tentang realita hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Untuk mencapai satu tujuan, harus perlu perjuangan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, harus dengan sungguh-sungguh melakukan tindakan, perbuatan, dengan perjuangan yang hebat, yang luar biasa. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa perjuangan. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa usaha. Realita hidup sebagai orang percaya adalah sungguh nyata
dalam kehidupan kita. Itu yang pasti, bukan sekedar bayangan atau impian atau apa yang tampak. Ini mencakup fakta atau peristiwa yang nyata yang kita hadapi setiap hari. Dan segala yang ada di luar dari atau diri manusia yang tidak bergantung pada keinginan pribadi, itulah realitas hidup. Tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Tidak seperti apa yang selalu kita harapkan. Itulah realita hidup dan iman. Realita adalah apa yang benar-benar terjadi. Seringkali menunjuk pada hal-hal yang ada di luar kehendak manusia, yaitu konsisten dan tidak mudah berubah. Oke. Tadi pagi saya buat satu ilustrasi. Seorang pemandu wisata untuk membawa beberapa orang yang ingin menyaksikan ciptaan Tuhan. Tempat itu ada di tempat yang jauh, yang di mana mereka itu berjalan berliku-liku, naik turun. Dan berjalan bukan di jalan yang diaspal atau mulus. Mereka itu banyak melewati rintangan yang di mana banyak rumput ilalang. Dan di dalam perjalanan itu mereka banyak mengalami masalah. Di mana mereka terantuk, di mana mereka tergelincir, di mana mereka tertusuk duri. Dan banyak yang bersungut-sungut. Dan banyak yang berkata, kenapa harus seperti itu untuk mencapai jalan ke sana? Kenapa jalannya tidak diperbaiki dulu? Tapi pemandunya berkata, teman-teman, saudara-saudara tenang. Pokoknya kalau kita sudah sampai di tujuan yang saya bawa, semuanya akan terpuaskan lebih daripada apa yang kita alami sekarang ini. Walaupun kamu mungkin terjatuh sedikit, tergelincir sedikit, berdarah, tertusuk duri, tapi nanti coba kamu bayangkan, bandingkan kesakitan yang kamu alami sekarang dan nanti apa yang kamu lihat dan alami di sana. Setelah mereka itu sampai di tempat tujuan, maka mereka itu melihat dan tercengang. Betapa indah dan luar biasanya pemandangan yang diciptakan oleh Tuhan. Dan mereka lebih menikmati jauh daripada apa yang diceritakan oleh pemandunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, untuk mencapai tujuan iman tidak mudah, tidak gampang. Perlu perjuangan dari diri kita sebagai manusia. Itulah realita iman. Sementara saya percaya kepada Tuhan, tetapi justru dalam percaya itu saya banyak mengalami hal-hal yang tidak pernah saya bayangkan, yang saya pikirkan, yang saya inginkan. Ya. Jadi itu realita, tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa saya katakan jangan. Saya mau yang enjoy aja, yang enak-enak aja, yang membahagiakan saja. Saya tidak mau yang menyusahkan hatiku, tidak mau yang menyusahkan pikiran saya. Iman bukan seperti itu. Iman itu adalah perjuangan. Secara ringkas, realita adalah segala sesuatu yang nyata dan objek di dunia ini. Ya, yang kita alami setiap hari di dalam kehidupan kita.
1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9 menekankan, kita akan baca dulu, ya saya akan bacakan ini. 1 Petrus 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Petrus menekankan sukacita dalam iman meskipun menghadapi berbagai cobaan. Kadang-kadang orang lain bilang, gila kamu. Saya dalam masalah seperti ini kamu bilang bersukacita, bergembira. Tapi itu realita. Tidak bisa kita singkirkan begitu saja. Jadi cobaan itu berfungsi untuk memurnikan iman kita yang berharga. Jadi iman itu lebih berharga daripada apapun yang kita miliki di dunia ini. Termasuk emas yang murni. Jadi sekali lagi cobaan berfungsi memurnikan iman yang berharga. Yang mirip emas yang dimurnikan dengan api. Guna menghasilkan pujian, kemuliaan dan kehormatan saat Yesus nanti dinyatakan, anakku, sabaslah engkau, ikutlah dalam perjamuan. Ya. Ada pujian dari Tuhan bukan dari manusia. Kemudian pengharapan hidup kekal menjadi kekuatan di tengah kesulitan sementara ini. Sementara Bapak Saudara-saudara, sementara. Karena nanti kita lebih lama bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi Petrus menekankan bahwa iman kita tidak hanya tentang perasaan, tetapi tentang kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita menuruti perasaan, maunya perasaan, ya Tuhan singkirkanlah segala masalah dan pergumulan. Itu kan perasaan kita. Tapi masalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Tadi kan dikatakan, apapun yang terjadi, mau di dalam lembah kekelaman pun, yang terpenting apa? Tuhan ada di sisiku, di sampingku, itu yang terpenting. Jadi penderitaan diizinkan sebagai bagian kehidupan di dunia yang jatuh dalam dosa, itu tidak bisa dipungkiri. Penderitaan juga memungkinkan orang percaya berempati dan sebagai konsekuensi dari iman yang hidup di tengah dunia yang menentang kebenaran. Berempati, ada berbelas kasihan, ya, di dunia yang menentang kebenaran. Orang lain ingin harus melakukan seperti ini supaya kamu berhasil. Lihat di Facebook Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kamu mau sukses, kantongilah beras di kantong, taruh beras di dompetmu, taruh apa lagi, garam di dompetmu, taruh ini supaya kamu sukses. Tidak mau mengalami hal yang sulit untuk mencapai tujuan. Karena kadang-kadang banyak orang tidak memikirkan apa yang akan dialami di kemudian hari bersama Tuhan. Yang terpenting sekarang bahagia. Itu yang banyak dipikirkan orang. Tapi kita sebagai orang percaya bukan seperti itu. Ya, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3:17. Itu lebih baik. Jadi lakukan saja apa yang baik. Walaupun kamu harus menderita. Daripada menderita melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Saya mau sukses. Pokoknya saya harus berhasil. Usaha saya harus maju. Pergi ke dukun. Kan cari gampang.
Pokoknya saya harus menjadi miliuner, pokoknya harus jadi jutawan. Pokoknya harus jadi orang kaya raya. Pergi ke Gunung Kawi. Bisa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bisa enggak? Bisa. Tuhan juga memberikan kuasa kepada iblis. Ketika mengecoh siapa? Siapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada yang ingat? Iblis mengecoh siapa? Yang sakit kulit? Siapa? Susah amat jawabnya Bapak Ibu. Ayub. Ya. Diberikan kuasa. Nah, sekarang kuasa siapa yang kita percayai? Kuasa iblis itu yang memberikan harta dunia ini atau Yesus yang kita percayai? Kemana iman kita? Jadi lebih baik kita menderita di dunia ini sementara. Karena itu, kalau itu akibat daripada kita melakukan hal-hal yang baik dan berguna dan memuliakan nama Tuhan. Daripada kita melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hal ini kamu sangat bersukacita meskipun sekarang ini kamu harus menderita berbagai-bagai pencobaan. Ayat 6. Petrus mengakui, ya, Rasul Petrus itu mengakui bahwa hidup penuh dengan kesulitan dan ujian. Tetapi justru sebaliknya, dia ingin kita semakin teguh dan kuat dalam iman. Saya bacakan satu lirik lagu, saya nyanyikan sedikit tentang hari esok. Bapak saudara-saudara, supaya kita makin teguh iman kita. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Apapun yang terjadi kalau kita udah berjalan sama Yesus, pasti akan tenang. Amin. Jangan khawatir. Supaya meneguhkan iman kita. Supaya kita tetap semangat. Jangan kalah dengan pencobaan. Amin. Maka kata Ayub, dulu kata orang yang berbicara bahwa Tuhan itu ada. Tapi sekarang enggak. Mata kepalaku sendiri melihat Tuhan itu. Bapak saudara-saudara lewat apa? Lewat pengalaman hidup yang pahit sekali secara manusiawi. Tidak masuk akal. Tapi justru di situ kita melihat Tuhan. Orang banyak berdoa begini, Tuhan sampai kapan saya harus mengalami? Kalau boleh berhentilah Tuhan masalah ini datang kepada saya. Tidak salah, tidak benar. Doa yang benar apa ya Bapak saudara? Ini saya sudah pernah ungkapkan. Tuhan sertai saya sampai masalah ini selesai. Itu yang benar. Tuhan berikan saya pertolongan, kekuatan sampai di mana Tuhan menyelesaikannya. Saya tidak tahu apapun yang ada di depan. Yang penting saya mengayuh terus. Karena saya tahu Tuhan ada di sini, maka Tuhan akan menuntun saya sampai kepada tujuannya Tuhan. Bukan sampai kepada tujuannya saya. Amin. Sampai kepada tujuannya Tuhan. Walaupun kita tidak melihat, tapi punya pengharapan, itulah iman. Ya. Jadi Rasul Petrus tidak menutupi kenyataan itu. Tetapi itu kadang-kadang berjalan bersama-sama, itu realita hidup di dunia ini. Jadi meskipun saat ini kita bersuka cita, kita sadar bahwa hidup di dunia melibatkan berbagai duka cita. Ya, karena berbagai cobaan. Itu yang membuat kita memang berduka cita, tetapi tetap di sana harus ada sukacita. Ya. Jadi sukacita ini bukan berarti berpura-pura berbahagia, tetapi keyakinan yang dalam bahwa Allah tetap memegang kendali. Nah, ini. Kalau Tuhan yang pegang kendali, kalau Tuhan yang jadi kemudi, terserah Tuhan mau bawa kemana, amin.
Karena pasti Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Ya. Jadi kita harus real, nyata, realistis tentang hidup kita. Bahagia, katakan ya bahagia. Bagaimana kabarmu? Baik, baik luar biasa Tuhan. Walaupun di dalamnya ada duka cita. Ya, walaupun di dalamnya ada masalah, pergumulan. Jadi jangan pergumulan itu mengalahkan sukacita. Tetapi kalahkanlah pergumulan itu dengan sukacita. Itulah yang membuat kita sampai hari ini supaya bisa berdiri teguh. Tetap bisa kita katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Salam dari Yakobus, hamba Allah dari Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku. Ini memang sudah pernah saya singgung untuk orang-orang yang di perantauan, ke-12 suku bangsa Israel yang ada di perantauan. Sulit hidupnya, susah hidupnya. Bukan hanya dari segi ekonomi, tapi orang-orang yang menindas mereka. Dari orang-orang di sekeliling mereka. Dari masalah dan pergumulan dalam keluarga. Baik dari anak, istri, suami, mertua, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Tapi bukan itu membuat kita menjadi turun iman kita. Bukan itu membuat lemah. Baik itu sakit penyakit apapun yang kita alami. Tapi justru Rasul Paulus katakan justru di dalam penyakit inilah kelemahan ini. Nyatalah kekuatan Allah. Kenapa? Karena bergantung. Tuhan tolong saya. Ketika dicubit Tuhan tolong saya. Jadi ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu yang membuat kita supaya tekun. Membuat kita bisa menangis berjam-jam mungkin di kamar. Yang biasanya ibu-ibu bergumul di kamar, bersujud. Sampai ada yang lututnya itu sampai berubah warna. Yang tadinya putih jadi hitam. Kapalan, ya sampai seperti itu. Bisa menangis? Bisa. Menangislah kepada Tuhan di kamar. Jangan menangis di depan orang lain. Menangislah secara pribadi kepada Tuhan. Ungkapkan semua ceritamu kepada Tuhan. Ya, ungkapkan semua isi hati kepada Tuhan. Jadi iman yang dimurnikan adalah sebagai pembentukan karakter kita supaya semakin baik, semakin lebih hebat, semakin kuat, semakin tangguh menghadapi tantangan. Jadi supaya tidak ada di dalam sedikit-sedikit, kok begini sih, semakin saya mengiring Tuhan kok semakin sulit. Ya kan? Semakin dekat saya kepada Tuhan kenapa semakin susah? Semakin dekat saya kepada Tuhan bukannya semakin hebat, semakin luar biasa. Semakin sukses, semakin bahagia. Tapi kenapa menjadi berbalik? Dibentuk Bapak Ibu Saudara-saudara, dipola. Supaya mendapatkan karakter yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi cobaan sekali lagi bertujuan menguji ketulusan iman. Nah, ketulusan iman bukan dibuat-buat. Ya. Jadi ketulusan itu bukan dibuat-buat. Murni. Memang saya mengasihi Tuhan dalam segala situasi. Memang harus saya memupuk loyalitas saya kepada Tuhan walaupun dalam situasi yang sulit. Ditunjukkan dengan tindakan kita. Tindakan nyatanya itu di dalam ibadah kita, dalam persekutuan, dalam menghargai teman, dalam membantu sesama. Sebagai jemaat saling tolong menolong, saling merangkul, saling mendoakan. Ya, jadi tulus bukan supaya dihargai orang. Kalau kita mau dihargai orang, nanti kita menjadi sakit hati. Ya. Tapi kalau Tuhan berkata, kamu yang baik, masuklah dalam perjamuan, itu lebih hebat daripada orang lain yang memuji kita, Bapak Saudara-saudara. Iman yang teruji lebih berharga daripada emas. Berapa harganya emas? Sekarang ini hampir 3 juta ya. Hampir
Hampir 3 juta, 2.800.000 sekian. Yang dulu orang beli emas masih 25 juta 1 gram. 25.000 maksudnya. Sekarang 2.800.000 sekian. Kalau dulu 1 kilo dia beli, sekarang udah berapa miliar Bapak saudara-saudara. Hebat, langsung kaya raya. Tapi masih ada yang lebih berharga daripada itu. Iman Bapak Ibu saudara-saudara. Iman kepada Yesus Kristus. Itu udah bisa dibeli dengan emas. Tapi dengan ketulusan kepada Tuhan. Menghargai setiap karya yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Apa aja karya-karya Tuhan dalam hidup kita? Bukan hanya kita kesuksesan Bapak Ibu saudara-saudara. Ayub. Tuhan berkarya, lewat Ayub banyak orang diberkati. Lewat karya yang besar itu, maka Ayub melihat Tuhan. Jadi nggak boleh, nggak mau saya seperti itu. Memang tidak seperti Ayub semuanya, tapi berbeda. Berbeda hal yang diberikan Tuhan sesuai dengan kemampuan, kesanggupan kita. Yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Jadi iman itu adalah sesuatu yang berharga. Lebih mahal dari emas tadi. Ujian yang kita hadapi dapat membantu kita untuk semakin kuat dan teguh dalam iman. Seperti emas yang dimasukkan perapian tadi, dilebur, setelah itu selesai dia dicap angka 800. Itu menandakan bahwa dia murni. Ya, itu menandakan bahwa emas itu emas murni. Ayat yang ke-8 dikatakan mengasihi yang tidak terlihat. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita mengasihi, kita percaya, kita yakin. Kekristenan ditandai dengan mengasihi Yesus meskipun tidak melihatnya secara fisik. Ini adalah iman yang melampaui penglihatan, membawa kita kepada sukacita yang mulia yang tak terucapkan. Sama seperti yang saya katakan tadi, kan belum terlihat tadi mereka itu mau pergi wisata, melihat satu pemandangan yang diceritakan, pokoknya luar biasa. Pokoknya hebat. Sama seperti kita akan dibawa mau berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara. Melebihi segala sesuatu apa yang pernah kita miliki rasakan di dunia ini. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Jadi tidak perlu melihat baru percaya. Kalau kita sudah melihat wujudnya, bentuknya, fisiknya. Tidak perlu lagi kita harus percaya. Ya sudah ada. Tapi justru karena kita nggak melihat, kita semakin penasaran. Semakin ingin mencari. Semakin ingin mengasihi. Semakin setia kepadanya. Jadi sekali lagi iman kita tidak hanya tentang apa yang kita lihat. Tetapi tentang apa yang kita percayai. Kita harus percaya pada Tuhan bahkan ketika tidak melihatnya sama sekali. Dan kita harus bersukacita dengan iman yang tidak terlihat itu. Contohnya seperti Ayub tadi. Saya berulang-ulang buat seperti Ayub. Ya. Kita tidak melihat wujud Tuhan tetapi kita merasakan penyertaannya. Amin. Merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ayat 9 tadi dikatakan tujuan akhir daripada itu yaitu keselamatan jiwa. Realita iman menghasilkan buah akhir. Dalam perjuangan itu pasti ada hasilnya. Yaitu keselamatan jiwa yang kekal. Wah, ini yang dicari-cari semua orang. Ya. Tapi kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus. Fokus kepada akhir, ya, yang membuat penderitaan sementara itu menjadi berharga. Jadi penderitaan yang kita alami ini mahal Bapak Ibu saudara-saudara, lebih mahal daripada emas, karena itu yang membentuk kita, itu yang memproses kita supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang teguh iman, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tangguh. Meskipun menyakitkan, penderitaan itu dipandang sebagai sarana Allah untuk mencapai tujuannya. Ini harus kita pahami. Walaupun sakit, walaupun menderita, tapi itu dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada tujuannya Tuhan. Tujuannya Tuhan apa? Menyempurnakan iman kita.
diproses kita, dibentuk. Sehingga kita benar-benar yang layak di hadapan Tuhan. Yaitu kemudian memurnikan gerejanya dan mempersiapkan umat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi supaya gereja Tuhan, umat Tuhan itu benar-benar siap menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan manusia di bumi ini. Jadi cobaan sebagai alat untuk memurnikan iman, bukan alasan untuk meninggalkan Tuhan. Ya, untuk memurnikan iman bukan alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tetap bersukacita karena warisan kekal yang di sorga itu yang kita ingat. Membuat kita bersukacita walaupun di dalam penderitaan. Karena melampaui penderitaan duniawi yang sementara. Ya, jadi tetap bersukacita karena warisan kekal yang aman di sorga. Ya, itu melampaui penderitaan dunia yang sementara kita alami di dunia ini. Jadi jangan kalah dengan penderitaan karena ada yang lebih besar, yang lebih hebat, luar biasa, yang spektakuler, ya, yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang benar-benar percaya kepadanya. Seperti itu. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama kita, akan membantu melewati setiap kesulitan-kesulitan itu. Nih, kita pegang. Ya, kita percaya bahwa Allah menyertai kita untuk melewati segala masalah, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Amin. Dan yang terakhir, kita harus bersukacita dengan iman yang tidak dapat dilihat, karena itulah yang membuat kita kuat dan teguh dalam iman. Itulah yang membuat kita menjadi penasaran. Tetap berusaha mencari Tuhan, menggali, baca firman Tuhan dan lain sebagainya. Ya, walaupun kita tidak melihat, tapi keyakinan kita yang kuat itu yang mendasari tadi itu, membuat kita bisa berdiri teguh dalam segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan mempersiapkan kami supaya kami tetap teguh dalam segala situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dunia ini. Karena kami percaya Tuhan menolong menyertai kami di dalam segala apapun yang kami alami di bumi ini. Tuhan Yesus, teguhkan iman kami senantiasa, supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dengan penderitaan yang ada di dunia ini yang kami alami, tidak sebanding dengan apa yang Tuhan siapkan buat kami di sorga. Bapa, terima kasih. Tuhan begitu baik memilih kami. Tuhan begitu baik, Tuhan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Sarmin yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan memberikan yang terbaik lewat persembahan. Kita mempersiapkan persembahan. Nanti saya minta tolong untuk Luis berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah firman ini ya Tuhan dapat menjadi tujuan dan dasar dari hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, dan tangan-tangan yang masih belum bisa memberi ya Tuhan. Dan berkati juga Bapak Sarmen yang telah memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Biarkanlah keluarganya diberkati ya Tuhan, dan juga pelayanannya semakin diberkati ya Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih
kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku. Saya ajak semua bangsa berdiri Bapak Ibu. Ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku. Saya serahkan pada Hamba, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seumur hidup kami Tuhan, seumur hidup kami ya Allah, pakailah ya Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Seumur hidup kami jadikan kami alat di dalam tangan Tuhan. Seumur hidup kami Tuhan, berikan kepada kami hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Kami telah diberkati oleh Tuhan dan umat-Mu juga sudah membawa persembahan di hadapan Allah. Setiap rupiah yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati Allah. Pekerjaan usaha mereka terus diberkati oleh Tuhan. Adapun saat ini mereka membawa persembahan mereka di hadapan Allah. Mereka membawa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Karena sudah begitu banyak berkat yang Kau sudah berikan bagi kami teristimewa keselamatan ini Allah. Kiranya keselamatan jiwa kami ya Allah yang kami terima daripada Allah, membuat iman kami berkobar-kobar menyala-nyala di hadapan Allah. Bahkan kami mau mempersembahkan hidup kami, bahkan berkat-berkat yang Kau berikan
berikan bagi kami. Kami bawa ke rumah Tuhan untuk kami persembahkan. Untuk pekerjaan Tuhan, hingga pekerjaan Tuhan tetap berlangsung, berjalan dengan baik di tempat ini. Tuhan terima kasih. Biarlah para pengelola daripada berkat persembahan ini Tuhan akan pakai kami. Dengan hikmat daripada Allah kami boleh mengelola dengan baik. Karena setiap rupiah yang dibawa oleh anak-anak Tuhan kami dapat bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang mereka bawa ke rumah Tuhan, persembahan-persembahan mereka ini Tuhan akan lipatkan, lipat dan berlipat-lipat kali ganda. Hingga mereka merasakan, mendapat dan mengalami janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan tidak membiarkan kami kekurangan. Tuhan akan memberikan kami cukup, bahkan lebih daripada cukup. Karena kami mau belajar taat. Taat membawa persembahan kami di hadapan Allah. Membawa persembahan kami di hadapan Tuhan sampai dengan ucapan syukur di hadapan Allah. Terimalah ucapan syukur ini ya Allah, melalui persembahan yang kami bawa, yang dibawa oleh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah diberkati oleh Tuhan lewat pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Kami juga mau memohon kepadamu Bapa, sembuhkanlah kami Tuhan yang saat ini mengalami kelelahan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan mengalami keletihan di dalam fisik kami Allah. Kami mohon kesembuhan daripada Allah. Jamahlah Ibu Aceng Tuhan, sehingga dia mendapat kekuatan baru daripadamu. Berikan dia kesembuhan yang berasal daripadamu Bapa. Kuatkan iman Ibu Aceng Tuhan, sehingga tetap berpaut kepadamu, memandang kepada Engkau, dan kuasa kesembuhan itu boleh mengalir melalui obat-obat yang diminum, melalui perawatan yang daripada dokter. Tuhan kuatkan imannya untuk menyadari bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan Ibu Aceng. Doa kami daripada jemaat Tuhan, kiranya Ibu Aceng tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam tangan Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Demikian kami berdoa juga buat Bapak Hendra di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan ya Allah, sempurnakanlah kesembuhan bagi dia Allah, sehingga Pak Hendra kembali lagi dapat beribadah di rumah Tuhan. Hiburkan hatinya Allah, kesusahan, kesedihan, kepedihannya Engkau angkat ya Allah. Kalaupun ada kuasa-kuasa mengganggu tubuhnya, lenyapkan kuasa itu Allah. Dengan kesembuhan yang daripada Allah, hamba-Mu ini akan tetap setia kepada Tuhan, datang dan datang menyembah, beribadah kepada Allah. Dalam nama Yesus, Pak Hendra dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan, buat Pak Fuko kami berdoa, kiranya Tuhan Pak Fuko tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memandang kepada Allah, karena Engkau adalah Allah yang hidup. Sekalipun saat ini merasakan Tuhan ada kesakitan dia rasakan dalam fisiknya, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kekuatan ilahi memampukan Bapak Fuko tetap bertahan dalam iman. Iman akan menentukan hidupnya, iman akan menentukan ya Tuhan kehidupan kami semua. Iman kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Iman kami kepada Allah pasti Tuhan Engkau akan memperhitungkan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya kuasa kesembuhan itu mengalir atas kami. Jikalau ada umat-Mu, jemaat Tuhan yang datang saat ini sedang mengalami Tuhan sakit penyakit yang dirasakan, apapun yang dirasakan Tuhan, kami mohon kepadamu kuasa kesembuhan lewat bilur Yesus menjamah menyembuhkan kami. Kekuatan Tuhan mengalir atas kehidupan kami, dan kami pulang dengan kelegaan yang berasal daripada Tuhan. Kami tidak mau pulang dengan hati yang penuh dengan kesusahan. Kami mau roh sukacita itu ada dalam hati kami, karena kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang anak-anak Tuhan yang sangat berbahagia. Kita mempunyai Allah yang hidup, yang selalu mendengar doamu. Kita mempunyai Allah yang hidup, yang selalu melihat keadaan kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia tahu apa yang ada dalam pergumulan kita saat ini, apa yang kita rasakan. Tuhan tahu. Tuhan menolong kita semua. Oleh sebab itu, angkat tanganmu di hadapan Allah. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita, hati kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan ini. Haleluya, haleluya. Di dalam alam roh saudara menemukan kasih kuasa Tuhan. Di dalam hadirat Allah saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan. Allah-Mu besar, Allah kita hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Biarlah Engkau tetap setia kepada Allah. Sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Roh sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengalir dan melekat dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang, menjadi saksi. Dalam kehidupanmu orang banyak diberkati. Oleh kehidupanmu orang-orang banyak mengalami perubahan dalam hidup mereka. Karena mereka melihat dalam hidupmu ada Yesus yang mengasihimu. Dan kasih itu tertular, menyebar kepada sekelilingmu sehingga engkau menjadi berkat, diberkati oleh Tuhan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Aku percaya